Selamat pagi Bu Mala dan selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kami akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan Digital. Di sini kami akan memaparkan hasil analisis kami terhadap strategi keuangan untuk transformasi Kota Bandung. Sebelumnya, izinkan saya dan kelompok saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Safina Betarani dan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Amanda Putri, Salviana Herdawan, Nur Aulia Ramadhani, Davina Putri Yogita, dan Amalia Putri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada 3 poin utama yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama akan dimulai dengan latar belakang terkait tantangan yang akan dihadapi Kota Bandung. Yang kedua akan menjelaskan tentang langkah-langkah yang diambil, termasuk analisis keuangan seperti WACC, evaluasi proyek, dan peran fintech sebagai salah satu solusi modern untuk masalah keuangan. Dan poin terakhir yaitu yang ketiga akan memaparkan alasan pemilihan strategi berdasarkan data dan hasil perhitungan. Poin ini akan menunjukkan kenapa sih strategi tersebut dipilih dan bagaimana data mendukung pengambilan keputusan tersebut. Selanjutnya akan masuk dalam latar belakang di mana Kota Bandung telah menghadapi berbagai tantangan signifikan terutama pada dekade sebelumnya. Salah satu tantangan utamanya adalah krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Selain itu, isu-isu urban seperti kemacetan, pencemaran lingkungan, dan kesenjangan sosial juga menjadi sumber perhatiannya. Namun, meskipun menghadapi tantangan tersebut, Bandung telah menunjukkan beberapa keberhasilan yang patut dicontoh. Kota ini berhasil fokus pada industri kreatif yang telah meningkatkan kualitas pariwisata dan menarik lebih banyak pengunjung. Selain itu, ada pengembangan transportasi publik yang lebih baik dan penataan ruang yang lebih strategis. Melihat ke depan, pemerintah Kota Bandung juga memiliki rencana ambisius untuk meluncurkan proyek-proyek baru. Proyek ini bertujuan untuk memperkuat infrastruktur keuangan dan meningkatkan daya saing kota di tingkat nasional maupun internasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal yang pertama, yaitu perhitungan WACC. Jadi di sini dapat diketahui bahwa E atau ekuitas sebesar 60 miliar rupiah, lalu D atau hutang sebesar 140 miliar rupiah, lalu RE atau biaya ekuitas sebesar 14%, lalu RD atau biaya hutang sebesar 9%, dan yang terakhir TC atau tarif pajak sebesar 25%. Nah, yang ditanyakan di sini adalah hitunglah nilai WACC. Kita bisa menjawab dengan yang pertama, yaitu menghitung RD after tax terlebih dahulu dengan rumus RD kali 1 kurang TC, lalu juga masukkan angka-angka tersebut yaitu 9% dikali 1 kurang 0,25, didapat hasil bahwa 9% kali 0,75 dan hasilnya adalah 6,75%. Nah, setelah kita menghitung RD after tax ini, kita selanjutnya akan menghitung WACC dengan rumus yaitu E per E plus D kali RE ditambah D per E plus D kali RD after tax. Lalu masukkan angka-angkanya yaitu 60 per 60 plus 140 dikali 14% ditambah 140 per 60 plus 140 dikali 6,75%. Lalu 0,3 kali 14% ditambah 0,7 kali 6,74% didapat hasil yaitu 4,2% ditambah 4,725%. Nah, hasil dari WACC yaitu 8,925%. Di sini kita bisa membuat perbandingan WACC yaitu WACC dengan utang dan ekuitas yang telah kita hitung tadi yaitu sebesar 8,925%, sedangkan WACC dengan ekuitas sebesar 14%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah rekomendasi struktur modal. Menggunakan struktur modal kombinasi 70% hutang, 30% ekuitas lebih efisien dibandingkan menggunakan ekuitas penuh. Kenapa? Karena dengan WACC yang lebih rendah, biaya modal jadi lebih ringan, jadi uangnya bisa dipakai untuk hal-hal lain yang lebih produktif. Selain itu, pakai kombinasi hutang dan ekuitas juga bisa lebih fleksibel tanpa terlalu bergantung ke satu sumber pendanaan saja. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu proyek A. Diketahui investasi awal sejumlah 100 miliar dan arus kas 20 miliar, durasi 6 tahun, tingkat diskonto atau tingkat pengembalian yaitu sebesar 10%. Kemudian kami akan menghitung NPV, payback period, dan profitability index. Yang pertama, NPV pada tahun pertama yaitu 18,18, tahun kedua 16,53, dan tahun ketiga 15,02, tahun keempat 13,66, pada tahun kelima 12,42 dan tahun keenam sebesar 11,29. Kemudian kita total seluruh dari tahun pertama dan tahun keenam, yaitu total PV adalah 87,11.
Untuk mencari NPV yaitu total PV dikurang investasi awal. Total PV sebesar 87,11 dikurang investasi awal 100. Jadi NPV sama dengan min 12,89 miliar. Kemudian payback period yaitu pada tahun pertama sebesar 20 miliar itu belum balik modal. Kemudian pada tahun kedua 40 miliar belum balik modal. Tahun ketiga 60 miliar belum balik modal. Dan pada tahun keempat 80 miliar belum balik modal. Tahun kelima 100 miliar ini mencapai investasi awal. Jadi payback periodnya adalah 5 tahun. Kemudian profitability index yaitu total PV dibagi investasi awal. 87,11 dibagi 100. Jadi total profitability index yaitu 0,8711. Kemudian proyek B, diketahui investasi awal sebesar 120 miliar, arus kas 25 miliar, dengan durasi 5 tahun, tingkat diskonto atau tingkat pengembalian yaitu sebesar 10%. Kemudian kita akan menghitung NPV, payback period, dan profitability index. Yang pertama, NPV pada tahun pertama yaitu 22,73, tahun kedua 20,66, tahun ketiga 18,78, dan tahun keempat 17,07. Pada tahun kelima 15,52. Dari tahun pertama dan tahun kelima ditambah untuk total PV yaitu 94,76. NPV sama dengan total PV dikurang investasi awal yaitu 94,76 dikurang 120. Total NPV yaitu min 25,23 miliar. Kemudian payback period yang pertama 25 miliar belum balik modal, pada tahun kedua sebesar 50 miliar belum balik modal, pada tahun ketiga 75 miliar belum balik modal, pada tahun keempat 100 miliar belum balik modal, pada tahun kelima 125 miliar, ini melebihi investasi awal. Jadi payback periodnya antara tahun keempat dan tahun kelima. Yaitu payback period sama dengan A ditambah sisa investasi atau arus kas tahun berikutnya, yaitu 4 ditambah 120 dikurang 100 dibagi 25. Hasilnya yaitu 4,8 tahun. Yang ketiga, profitability index, total PV dibagi investasi awal, yaitu 94,76 dibagi 120. Hasil profitability indexnya yaitu 0,78966. Jadi evaluasi kelayakan proyek, berdasarkan dari perhitungan tidak ada proyek yang layak untuk direkomendasikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Alasan untuk tidak memilihnya ialah alasan pertama NPF negatif, kedua proyek menghasilkan NPF negatif yang berarti keduanya tidak akan memberikan nilai tambah yang diharapkan dan malah akan merugikan dalam jangka panjang. Alasan kedua yaitu profitability index atau PI kurang dari 1, yaitu PI yang kurang dari 1 menandakan bahwa nilai yang dihasilkan proyek lebih kecil daripada biaya yang dikeluarkan, yang berarti proyek tersebut tidak menguntungkan. Alasan ketiga yaitu waktu pengembalian investasi atau payback period. Meskipun proyek B memilih payback period yang lebih cepat yaitu 4,8 tahun, sedangkan proyek A selama 5 tahun, keduanya masih menunjukkan adanya kerugian dalam jangka panjang yang menunjukkan bahwa pengembalian yang diharapkan belum cukup signifikan. Next, fintech. Relevansi fintech dalam transformasi Kota Bandung. 1. Mendukung proyek pusat inovasi kreatif, yaitu platform fintech seperti crowdfunding bisa digunakan untuk melibatkan masyarakat dalam pendanaan proyek. Memanfaatkan pinjaman P2P atau peer-to-peer lending untuk pelaku UMKM yang akan berkolaborasi di pusat inovasi. Kedua, meningkatkan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif, yaitu implementasi pembayaran digital di kawasan wisata Braga dan taman tematik berbasis teknologi. Membuat aplikasi dan mengintegrasikan layanan pariwisata, pembayaran, dan promosi iklan. Kesimpulan strategi fintech yaitu penggunaan fintech tidak hanya mendukung pengelolaan keuangan proyek secara efisien, tetapi juga meningkatkan inklusi keuangan masyarakat lokal. Dan Kota Bandung bisa menjadi contoh smart city yang memanfaatkan fintech untuk menciptakan ekosistem keuangan yang inovatif dan berkelanjutan. Selanjutnya penutup. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.